Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, sebuah pesta yang diadakan di sebuah rumah mewah di pinggiran kota ramai dengan tawa dan obrolan. Di antara kerumunan itu, ada seorang wanita muda yang tidak dikenal banyak orang. Namanya adalah Tanya. Tanya muncul tiba-tiba, tidak ada yang ingat bagaimana dia bisa datang atau siapa yang mengundangnya. Hanya ada satu hal yang aneh tentangnya, senyumnya. Senyum lebar yang selalu ada di wajahnya, senyum yang tidak pernah pudar, meskipun suasana di sekitar berubah dengan cepat. Tanya tidak pernah berbicara banyak, hanya duduk di pojok ruangan, menatap orang-orang yang berinteraksi satu sama lain. Tidak ada yang tahu siapa dia, dari mana dia datang, atau mengapa dia selalu berada di setiap pesta yang terjadi di kota itu. Namun, satu hal yang pasti, Tanya selalu membawa ketidakberuntungan. Seperti sebuah bayangan yang tersembunyi di balik cahaya, setiap kali dia muncul, sesuatu yang buruk pasti terjadi. Cerita tentang Tanya sudah lama beredar di kalangan warga. Ada yang bilang dia adalah seorang wanita biasa, yang terjebak dalam kutukan yang datang dari masa lalu. Ada juga yang percaya bahwa Tanya adalah roh dari seorang wanita yang terperangkap dalam waktu, mengembara tanpa tujuan hingga akhirnya menemukan dirinya terperangkap dalam legenda yang hidup. Kisah Tanya ini mulai muncul ketika sebuah keluarga kaya di kota itu mengadakan pesta besar untuk merayakan keberhasilan mereka. Dalam pesta itu, Tanya muncul dengan senyuman lebar yang membuat beberapa tamu merasa tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, kejadian aneh mulai terjadi. Sebuah mobil mewah jatuh dari tebing, seorang anak kecil hilang tanpa jejak, dan seorang tamu yang baru saja berbicara dengan Tanya ditemukan tewas mengenaskan. Warga mulai mempercayai bahwa setiap kali Tanya hadir, ada bencana yang mengikutinya. Tetapi siapa dia sebenarnya? Dari mana asalnya? Apa yang membuatnya menjadi sosok yang menakutkan ini? Kisah tentang Tanya sebenarnya tidak hanya sekedar cerita yang beredar di kalangan orang-orang kota. Beberapa orang yang pernah berhubungan dengan Tanya mengaku pernah mendengar cerita ini dari nenek moyang mereka. Cerita ini berakar dari legenda lama yang berasal dari sebuah desa terpencil di pedalaman. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang terlupakan oleh dunia, hiduplah seorang gadis muda bernama Tanya. Tanya bukanlah gadis biasa. Dia dikenal cantik, ramah, dan penuh kebaikan hati. Namun, kecantikan fisiknya tidak membuatnya dicintai oleh seluruh orang. Di desa itu, ada satu hal yang sangat dihormati, keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Masyarakat percaya bahwa setiap tindakan baik dan buruk memiliki konsekuensi yang mengarah pada dunia lain, dunia yang dihuni oleh roh-roh yang kuat. Suatu hari, Tanya jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Rian, yang merupakan anak dari seorang dukun besar di desa tersebut. Rian adalah sosok yang tenang, namun memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Hubungan mereka berkembang pesat, namun Rian merasa ada sesuatu yang salah dengan Tanya. Meskipun dia sangat mencintainya, Rian merasakan bahwa Tanya menyimpan rahasia gelap. Suatu malam, saat mereka sedang berjalan di luar desa, Tanya mengungkapkan sebuah rahasia yang mengubah segalanya. Tanya mengaku bahwa dia bukanlah manusia biasa, tetapi seorang roh yang terperangkap di dunia manusia. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah penyandang kutukan, yang diberi bentuk manusia oleh roh jahat yang ingin menghancurkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Tanya menceritakan bahwa roh jahat itu telah memberinya tubuh manusia dengan satu tujuan, untuk mengganggu keseimbangan dunia. Setiap kali Tanya hadir di tempat ramai, ada energi yang mengganggu dunia roh, membawa kemalangan dan kehancuran bagi mereka yang berada di dekatnya. Tanya sendiri, meskipun tampak seperti manusia, terjebak dalam siklus yang tidak bisa dia kendalikan. Setiap kali dia hadir, malapetaka akan mengikuti,
dan setiap kali malapetaka itu terjadi, dirinya semakin terperangkap di dunia manusia tanpa bisa kembali ke dunia roh. Ketika Ryan mendengar pengakuan Tanya, dia merasa bingung dan sangat cemas. Meskipun dia mencintai Tanya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan gadis itu adalah kebenaran. Ryan kemudian mencari cara untuk menghentikan kutukan itu. Dia berkonsultasi dengan ayahnya yang merupakan seorang dukun besar di desa, berharap bisa menemukan solusi. Ayahnya memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan Tanya adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan jiwa dan tubuhnya agar roh jahat yang mengendalikan Tanya bisa dikalahkan. Namun, Ryan, yang masih mencintai Tanya, menolak tawaran itu. Ia tidak ingin mengorbankan dirinya untuk melawan kutukan yang begitu kuat. Sebagai gantinya, ia mencoba melarikan diri bersama Tanya, berharap bisa melarikan diri dari takdir yang telah digariskan. Namun, melarikan diri ternyata bukanlah pilihan yang bijak. Pada malam itu, ketika mereka berdua mencoba melarikan diri dari desa, sebuah kekuatan besar menghalangi mereka. Tanpa diduga, Tanya berubah menjadi sosok yang mengerikan, seperti makhluk setengah manusia dan setengah roh. Tubuhnya menjadi kabur dan wajahnya berubah menjadi rupa yang menakutkan. Dengan sekejap, Tanya menyeret Ryan ke dunia roh, meninggalkannya terjebak di antara dua dunia. Pada saat itu, Tanya menyadari bahwa ia tak lagi bisa kembali menjadi manusia. Dalam perjalanan antara dunia manusia dan roh, dia terjebak dalam kutukan yang tak dapat dipatahkan. Tanpa sadar, dia menjadi entitas yang terperangkap dalam dunia manusia, muncul di setiap pesta, setiap pertemuan, membawa malapetaka di setiap tempat yang dia kunjungi. Setelah berabad-abad berlalu, Tanya tetap hidup, atau lebih tepatnya, mengembara tanpa tujuan. Setiap kali dia muncul, kegelapan dan kehancuran mengikuti jejaknya. Dia menjadi semacam legenda urban yang tak dapat dihindari. Di setiap pesta atau pertemuan sosial, di setiap kesempatan, Tanya muncul dan membawa malapetaka yang tidak bisa dijelaskan. Kehidupan Tanya menjadi sebuah siklus yang tidak bisa dipatahkan. Setiap kali seseorang merasa penasaran dan mencoba mendekatinya, mereka akan merasakan kutukan yang datang bersamanya. Ketika seseorang berbicara dengannya atau terlalu lama berada di dekatnya, mereka akan merasakan dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa, atau yang lebih buruk, mereka akan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Banyak orang yang menganggap Tanya hanyalah mitos belaka. Mereka merasa bahwa itu hanya cerita yang dibuat-buat oleh orang-orang yang terlalu takut dengan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Namun, beberapa orang yang cukup berani untuk berbicara dengan Tanya atau mendekatinya, merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengerikan. Setiap kali seseorang berbicara dengan Tanya, mereka akan merasa seolah-olah berada di ambang dunia lain, dunia yang penuh dengan kegelapan dan ancaman. Mereka akan mendengar bisikan halus yang mengajak mereka untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam, menuju tempat yang tidak pernah bisa kembali. Tidak ada yang bisa mengubah nasib Tanya. Tidak ada yang bisa mematahkan kutukan yang mengikatnya pada dunia ini. Tanya adalah perwujudan dari sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh seorang wanita yang terjebak dalam sebuah takdir buruk. Dia bukanlah roh jahat, tetapi dia adalah korban dari sebuah pertempuran besar antara dunia manusia dan dunia roh yang lebih tinggi. Namun, takdirnya yang tragis ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi mereka yang berani untuk mencari kebenaran. Tanya mungkin membawa bencana, tetapi dia juga mengingatkan kita akan konsekuensi dari tindakan kita di dunia ini. Dalam setiap pesta yang dia hadiri, di setiap pertemuan yang dia kunjungi, ada sebuah peringatan bahwa setiap tindakan kita, baik atau buruk, akan meninggalkan jejak yang tidak bisa kita hapuskan begitu saja. Dan Tanya, meskipun tidak pernah bisa bebas dari kutukannya,
tetap hidup sebagai sebuah legenda, sebuah kisah horor yang terus hidup, berkelana di antara kita, menunggu mereka yang cukup berani untuk menanyakan siapa dirinya dan apa yang telah dia lakukan. Karena sekali seseorang mendekat dan menanyakan siapa dia, kutukan itu akan hidup kembali, dan mereka yang bertanya akan menjadi bagian dari legenda itu, tak dapat kembali, tak dapat melarikan diri dari kegelapan yang dibawanya. Beberapa tahun setelah Tanya menjadi bagian dari legenda yang terus berkembang, kisahnya tidak pernah benar-benar menghilang. Bahkan, beberapa orang yang mencoba mengungkap lebih jauh tentang asal-usulnya seringkali berakhir dengan nasib buruk. Ada yang jatuh sakit secara misterius, ada yang kehilangan pekerjaan, atau bahkan yang lebih mengerikan, mereka hilang tanpa jejak, entah dibawa kemana oleh kegelapan yang mengikutinya. Namun, ada satu hal yang tetap konsisten dalam kisah Tanya, kehadirannya di setiap perayaan, di setiap pesta yang diadakan di kota itu. Di setiap pertemuan sosial yang meriah, Tanya selalu datang. Selalu, dengan senyuman lebar yang tak pernah berubah, dengan tatapan kosong yang menyembunyikan segala kegelisahan batinnya. Namun, satu malam yang tenang, seorang pemuda bernama Ardi, yang baru saja pindah ke kota itu, mendengar tentang legenda Tanya dari teman-temannya. Dengan rasa penasaran yang besar, Ardi merasa terdorong untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita misterius yang terus muncul dalam kisah-kisah mengerikan itu. Meskipun teman-temannya memperingatkan bahwa tidak ada yang harus berurusan dengan Tanya, Ardi tetap merasa yakin bahwa dia bisa mengungkap kebenaran di balik semua cerita yang beredar. Pada malam itu, sebuah pesta besar diadakan di sebuah villa tua di pinggir kota. Ardi, yang baru saja diundang, memutuskan untuk datang. Ia sudah mendengar bisik-bisik bahwa Tanya juga akan hadir. Walau ragu, Ardi tetap melangkah dengan tekad yang kuat, berusaha mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu. Ketika Ardi tiba di villa, suasana pesta sudah ramai. Musik keras berdentum dari dalam, dan orang-orang yang hadir tampak asyik menikmati malam mereka. Namun, Ardi segera merasa ada yang tidak beres. Meskipun suasana di luar tampak meriah, ada rasa gelisah yang memenuhi udara. Ardi tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Di tengah kerumunan, matanya tertuju pada sosok wanita yang tidak asing baginya, Tanya. Dia berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun panjang berwarna hitam, dengan senyuman lebar yang tak terhapuskan di wajahnya. Senyum itu terasa begitu familiar, namun ada sesuatu yang aneh tentangnya. Ardi merasa seolah-olah wajah itu menyimpan rahasia gelap yang menunggu untuk dibongkar. Tanpa sadar, Ardi mendekat, seakan tertarik oleh tarikan tak terlihat. Begitu dia berdiri di depan Tanya, dia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Namun, Tanya hanya tersenyum padanya. Senyum yang sama, senyum lebar yang tidak bisa disembunyikan, senyum yang tidak manusiawi. "Selamat malam, Ardi," kata Tanya, menyebut namanya dengan suara yang lembut, namun terdengar begitu jauh dan asing. Ardi terkejut, karena dia tidak pernah memberitahukan siapapun namanya. "Kamu akhirnya datang untuk menemui aku, bukan?" Ardi terdiam, tak tahu harus bagaimana. Rasanya kata-kata Tanya tidak masuk akal, namun dia tetap merasa tertarik untuk mendengarkan lebih jauh. Aku hanya ingin tahu siapa kamu sebenarnya," jawab Ardi dengan suara pelan. Tanya hanya tertawa pelan, senyum di wajahnya semakin melebar. "Ah, begitu. Kamu ingin tahu siapa aku?" katanya dengan suara yang terdengar lebih dalam, lebih berat. "Aku adalah mereka yang terjebak dalam takdir yang tak bisa dihindari. Aku adalah mereka yang membawa bencana bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak." Ardi merasa ada yang salah. Senyum Tanya terasa semakin menyeramkan,
dan mata wanita itu mulai memancarkan cahaya yang tidak bisa dia jelaskan. Saat itulah dia mendengar bisikan yang terdengar begitu dekat di telinganya. "Kamu tahu apa yang terjadi pada mereka yang bertanya, bukan?" Ardi merasa seketika sebuah gelombang dingin menyelimuti tubuhnya. Dia ingin mundur, tapi seolah-olah kakinya tertancap pada lantai, tidak bisa bergerak. Senyum Tanya semakin mengerikan, dan tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi semakin berat. Orang-orang di sekitarnya tampak tidak memperhatikan, seolah-olah mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Dan tiba-tiba, dia mendengar sebuah teriakan keras. Terlihat sekelompok orang berlarian ketakutan, wajah mereka pucat, mata mereka terbelalak seakan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Namun, Ardi tidak bisa menoleh. Dia hanya bisa menatap Tanya yang semakin mendekat. Senyum di wajahnya semakin lebar, semakin tidak manusiawi. Tanya mendekat, wajahnya kini begitu dekat dengan Ardi. Dengan suara yang dalam dan seram, dia berbisik, "Sekarang kamu adalah bagian dari kisahku." Keesokan harinya, Ardi ditemukan terbaring tak bernyawa di jalanan depan villa tempat pesta itu diadakan. Wajahnya hancur, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa orang yang menemukannya merasa seperti ada sesuatu yang sangat buruk yang terjadi di sana, namun mereka tidak bisa menjelaskan apa itu. Teman-teman Ardi yang ikut mencari tahu apa yang terjadi pada malam itu menemukan bahwa Tanya memang bukanlah seorang wanita biasa. Dalam pencarian mereka menemukan sebuah buku kuno yang menceritakan kisah tentang seorang gadis bernama Tanya, yang terperangkap dalam dunia manusia setelah melakukan sebuah kesalahan besar. Buku itu menyebutkan bahwa Tanya adalah manifestasi dari kutukan, bahwa setiap orang yang mendekatinya, yang mencoba bertanya, akan menjadi bagian dari takdir gelap yang tak bisa dibalikkan. Namun, ada lebih banyak hal yang terungkap. Tanya, yang awalnya tampak seperti korban kutukan, sebenarnya adalah bagian dari sebuah kesepakatan jahat antara dunia roh dan dunia manusia. Dia bukan hanya korban, melainkan pelaku yang terperangkap dalam peranannya. Setiap orang yang bertanya tentang dirinya, yang ingin tahu lebih jauh, akan menjadi korban selanjutnya, terjebak dalam lingkaran takdir yang tidak bisa mereka hindari. Ardi, seperti banyak orang sebelumnya, tidak menyadari bahwa saat dia mendekati Tanya dan bertanya, dia sudah menjadi bagian dari legenda itu. Dia kini menjadi bagian dari kisah yang berlanjut, yang akan terus hidup, membawa ketakutan dan kehancuran bagi mereka yang berani mencari tahu. Tanya terus mengembara, senyum lebar yang tak terhapuskan di wajahnya, menunggu orang berikutnya yang ingin mengetahui lebih banyak, dan mereka yang bertanya akan menjadi bagian dari kutukan itu, terperangkap dalam legenda yang hidup selamanya. Setiap kali pesta berlangsung, setiap kali orang berkumpul, Tanya akan muncul dengan senyum yang sama. Dan mereka yang mendekat, yang bertanya siapa dia, tak akan pernah kembali lagi. Tanya adalah bagian dari dunia ini, namun dia bukan manusia. Dia adalah legenda yang hidup, tak terhindarkan, dan selalu membawa bencana bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak.